sangat menghebohkan ya, dan ini juga sangat kontroversial sekali. Mantan istri dari seorang pelawak terkenal Andre Taulany, yaitu Erin Wartia, saat ini sedang menjadi sorotan karena diduga melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangganya sendiri. Dan kasus ini pun menjadi viral di media sosial. Kalau beneran melakukan kekerasan serem banget ya sayang dengernya. Karena apa? Kenapa kamu? Ya sesak napas aja. Ya. Lihat berita-berita selama ini banyak banget masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita langsung lihat aja tayangannya ART dan Majikan. Apaan tuh? Miris banget ya kalau misalkan sampai kekerasan itu benar-benar terjadi. Tapi kita harus lihat dari dua sisi juga. Ya. ART itu juga manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Bukan malah jadi korban kekerasan. Kalau kita lihat ART ada kesalahan perlu diluruskan. Bagaimanapun kekerasan itu kan tidak bisa dibenarkan. Setuju nggak Mas Rian? Saya sangat setuju sekali Ibu Dewi ya. Tapi ini kan kali ini kita juga tahu lah bahwa pada akhirnya dilaporkan lah ya Erin Wartia ini ke pihak kepolisian. Baik, kita akan mendengarkan tanggapan masyarakat seperti apa. Karen Delano dan juga Kinasar sudah di luar sana. Silakan yang pertama Karen Delano terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bung Rian dan juga Mbak Dewi yang ada di studio. Sekarang ini saya sedang berada di jalanan area Jakarta Selatan. Saya ingin mencari ya narasumber yang mungkin saya bisa dapati di jalanan ini untuk menanyakan kepada mereka bagaimana tanggapan mereka dengan kejadian yang sedang heboh sekali yang sedang terjadi nih tentang ART dan majikannya. Nah ini dia, selamat pagi Ibu. Pagi Koko. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengan Ibu siapa? Nia. Ibu Nia sekarang ini sedang heboh sekali pemberitaan di sosial media nih ya tentang perseteruan antara ART dan juga majikannya. Ya, Ibu tahu kan mantannya Bapak Andre Taulany. Oh, yang Ibu pakai hijab Erin. itu ya? Iya betul. Oh, iya, tahu. Bagaimana menurut Ibu tanggapan Ibu yang sedang terjadi sekarang ini? Aduh itu Mas benar-benar tidak dibenarkan ya kalau tindak kekerasan seperti itu ya. Apapun bentuk kekerasannya baik dari lisan kayak ataupun dari apalagi dari fisik ya itu benar-benar Majikan tidak. kepada ART-nya. Iya, pada ART-nya itu benar-benar tidak dibenarkan. Iya. Nah, kalau Ibu nih sebagai majikan, apa yang akan Ibu lakukan? Apakah akan melakukan hal yang sama? Bagaimana men-treat atau bagaimana melayani dan juga ngomong sama ART-nya Ibu gitu? Aduh, Karena kan kalau saya sih enggak dia Mas, enggak bakal saya melakukan seperti yang dia itu ya, Bu Erin itu enggak. gimana caranya? Ya saya tetap berkomunikasi dengan ART itu baik karena biar bagaimanapun pekerjaan saya kan dibantu oleh ART. Ya kan kita kan nggak mungkin nih kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan di rumah. Pasti dibantu sama ART. Ya kita kasihlah hak ART, hak apapun baik hak istirahat, hak makan, hak ya mereka menjalankan ibadah ataupun hak gaji dan juga hak gajinya ya itu yang utama juga. Nah, menurut Ibu tentang apa yang terjadi antara Ibu Erin dan ART-nya, Ibu percaya nggak kalau Ibu Erin itu diduga juga melakukan hal yang kasar gitu dengan melakukan pukulan dari tangannya? Bisa jadi ya karena dilihat Percaya? dari percaya. Kalau saya percaya karena biasanya kan kebanyakan mereka merasa oh lu tuh membantu gue, lu ini kadang-kadang ada juga lah yang orang seperti itu. Saya sih percaya. Tapi kalau dilihat dari yang sempat saya lihat di sosmed itu penuturan masih begitu tuh ya. Jadinya kayaknya oh bener nih Berarti kayaknya. Ibu di pihaknya ART? Ya, kalau saya lebih percaya di ART. Kayaknya ART-nya dalam memberikan penjelasan juga gamblang aja, bla 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 enak aja gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, Terima sama-sama, kasih Mas, banyak. ya. Oke, baik, kembali lagi ke studio. Oh, masih ada lagi ya? Ada yang akan barengan sama King Nasar ya. Kita kembali ke studio sekarang. Baik, sekarang saya sudah berada di studio, tepatnya di sebelah juga Bung Rian dan Mbak Dewi. Dan di sebelah saya sudah ada ART, asisten, merangkap, pengawal dari penyanyi dangdut kenamaan Indonesia, diva dangdut Indonesia, Dewi Persik. Selamat pagi, dengan siapa? Hanan King. Hana, bagaimana Hana menanggapi kasus ART yang dilakukan kekerasan pada dirinya, dipukul oleh sapu? Apakah kamu sebagai asisten rumah tangga dan asistennya dari Ibu Dewi itu pernah dilakukan hal sama seperti yang ada di TV? Jujur nggak pernah, kalau dipukul nggak pernah. Jujur aja jujur. Enggak, Jujur. kami mau kamu jujur karena
kami ingin pemirsa juga mendapatkan edukasi yang baik gitu. Kalau dipukul emang nggak pernah King, tapi kan kalau kerja wajar, kalau ada kesalahan tetap dimarahin, tapi ya selebihnya udah normal aja. Oh jadi maksudnya Ibu Dewi juga suka ngomelin ART? Semuanya kalau ada kesalahan semuanya, enggak semuanya. Semuanya. Oh my God. Tapi basicnya sebenarnya Bu Dewi itu baik. Basicnya dari Ibu Dewi baik. Baiknya baik banget sih sebenarnya ya. Cuman karena dari Kok pakai cuman? kesalahan, Kok pakai cuman? kesalahan, kelalaian atau apa, nah itu pasti Bu Dewi marah. Kalau ada kelalaian, kesalahan. Oh jadi intinya kalau kamu melakukan atau asisten lain melakukan kesalahan kelalaian itu dimarahi oleh Ibu Dewi. Ya. Nah bagaimana menurut kamu pendapatnya tentang Erin tadi yang sedikit melakukan kekerasan kepada ART-nya? Kalau itu sih tidak wajar ya, maksudnya apalagi sekarang kan ada undang-undang ART gitu loh King. Jadi kan harus sebenarnya nggak boleh gitu. Ya. Kalau kamu yang dilakukan gitu kamu akan melawan, misalkan melawan atau melapor atau kamu ikut memukul lagi? Aku langsung pulang sih King, kabur. Kamu langsung kabur? Kamu nggak akan mau ngelawan mukul lagi? Enggak, aku pulang aja, aku pulang aja daripada aku dipukul gitu. Oh gitu, baik terima kasih. Saya mau nanya, ini kenapa mukanya penuh tekanan ya? Ya, sepanjang dia ngomong bibirnya bergetar loh gini. Dia takut sama bosnya di sebelah. Jadi terima kasih banyak Mbak Hana, semoga terus menjadi pengawal dari Ibu Dewi dan selalu menjadi yang terbaik oleh Ibu Dewi. Oke, terima kasih Mbak Hana. Kami laporkan dari studio dan kembali ke Bung Rian dan Ibu Mbak Dewi. Sini doang. Orang dek. Aduh, ya ampun. Jawabannya Hana, jawabannya bagus. Turunkan gajinya. Naikkan ya. Hana Enggak, dia jujur. Aku selalu mengajarkan kepada orang rumah aku tuh jujur tuh nomor 1 ya. Ibaratnya mohon maaf kalau misalkan kamu otaknya kurang setengah, apa-apa. Nggak apa-apa, tapi yang penting jujur. Kalau otaknya kurang setengah diajarin bisa pinter. Tapi kalau misalkan udah jujur itu nomor 1 modal untuk bekerja ya. Tapi kabarnya kalau kita flashback atas masalah yang terjadi dengan Ibu Erin dan ART. Ya. Ibu Erin juga melakukan laporan balik atas pencemaran nama baik. Oh ya. Baik Sobat Ambiar, kita berharap semoga tentu saja bisa bertemu lah ya titik temunya seperti apa. Ya, pokoknya Ibu- baik-baik aja. Kalau memang adanya dugaan kekerasan ya bisa dibuktikan. Ya kan karena ini Betul, sudah masuk ke ranah betul. hukum juga. Betul, karena juga kita berada di tengah ya. Kadang ART ada yang bandel juga. Ya kan sengaja mencari masalah sama orang atau public figure untuk menjadi ajang supaya dia mendapatkan popularitas. Ada. Karena dengan cara seperti itu ada platform yang menyediakan tempat sehingga dia bisa affiliate juga bisa Iya. untuk dagang. Ada juga yang memang ART mohon maaf dari komunikasi cara bicara memang dia memang orang-orang yang jujur, yang ingin bekerja dengan baik tapi dapat majikan yang kurang ajar yang tidak punya Ada rasa juga. kemanusiaan dengan keras akhirnya Macam-macam dikit-dikit lah ya, pukul. Wi. Ada itu Iya, namanya macam-macam. manusia. Dan ini juga selain sudah masuk ranah hukum sudah masuk ranah Minang. Saya lagi. Bukan, enggak. Pokoknya semua yang terbaik ya. Pokoknya Sobat Sudah Ambiar ya. masuk ranah the jungle ya. Ya, pokoknya ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk bisa kalau memperlakukan siapapun itu dengan baik, Ya. tidak melihat apapun itu pekerjaan. Betul. Ya. Ya, memanusiakan manusia. Betul. Betul. Ya, semoga Baik. baik-baik aja. Jadi termasuk- kayak saya dong ya kalau misalkan ART saya bobo, ya udah kita yang nungguin ART bobo. Sabar Ambiar, oke kita akan menuju bintang tamu kita yang pertama di segmen pertama ini. Ini pasangan yang baru saja menikah beberapa waktu yang lalu. Iya. Putra dari seorang Denada Tambunan ya. Baru saja menikah dan akan kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Ini dia Resa dan juga Vita. Baru saja menikah. Tanggal berapa menikahnya kemarin? Tanggal 22. Tanggal 22. Selamat ya. Kami mengucapkan terima kasih sudah hadir. Selamat Ambiar kita kasih lihat ini dia kebahagiaan pengantin baru. Ya. Ya. Selamat buat Resa dan Vita. Udah berapa lama Tadi kalian? itu lucu banget sih sebentar. Flashback tadi itu. Ijab kabulnya. Ya ijab kabul. Kenapa ada bukannya kabul itu satu napas ya sayang. Iya, itu pertama kali kan, Kak. Pertama Iya. kali. Enggak diulang lagi itu. Enggak.
Oh enggak? Kata Emang boleh Ki anunya- kayak gitu tempat tanya? Tadi aku justru mau nanya, emang kenapa nggak diulang lagi? Kata penghulunya nggak apa-apa sah. Oh gitu, Ta. Bapak penghulu gimana sih Pak? Aku sih nggak tahu, kalau aku jujur aku belum pernah, makanya aku bingung juga kok Setahu bisa. aku Pak, pengalaman aku berkali-kali satu. Karena udah punya pengalaman berkali-kali ya, jadi paham. Kali nafas bener. Tapi nanti kita kita- hanya mau nggak diulang. Ya Iya. udahlah, Bismillah inna ma'amalu binia ya. Iya. Nanti kita punya tayangan ulang ya, nanti kita akan bedah lagi ke sana. Cuman sebelumnya mau nanya hubungan kalian, berapa lama sih kalian kenal tuh? Kurang Udah 3 tahunan. Oh, 3 tahun, kita Iya. kenal di mana sama Reza? Kenal di Instagram awalnya. Kenal di Instagram. DM-an. awalnya itu Reza kan kerja di 24 jam Kak. Ibunya dia bosnya, bos Reza. Oh, bosnya. Iya. Jadi udah tahu tapi belum kenal. Lo Akhirnya kamu DM duluan. Apa kalimat pertama tuh? apa ya? Hai gitu kayaknya. Boleh minta WA-nya nggak Boleh gitu? minta WA-nya kalau Reza langsung gitu. Gentle. Oh, langsung. Hai, Oke. kayak Mas Rian itu loh yang bilang tak DM. Iya, aduh mana ada. Ya gua lihat kemarin. Anda, Vita. Buat kamu, sosok suami kamu Reza itu pria yang seperti apa? Reza ini orangnya sabar banget. Hmm. Terus lucu. Lucunya gimana? Ya, suka ngelawak gitu. Suka ngelawak gimana? Kang Lawak, memang dia lulusan Sri Mulat sih. Gimana ngelawaknya? Ya suka ngelucu gitu. Apa ngelucunya tuh gimana? Lucunya gimana? Ya kayak Kadang ya yang teriak-teriak jahil gitu, gitu. teriak-teriak gitu. Iya, jadi tempat umum, Iya. bikin Teriak-teriak di suasana- tempat umum Reza. Iya, bikin suasana apa ya? Jadi cair. Oh, kamu sukanya sama laki-laki yang seru, yang humoris. Kalau Reza kenapa mantap dan yakin sama Vita? Kalau dari Reza sendiri ya Kak, Vita ini menurut Reza itu pekerja keras. Karena awal mula Reza kerja di 24 jam, itu selalu bos Reza ibunya dia sama dia untuk ngehandle toko-tokonya itu. Iya. Gitu. Bantuin jaga warung. Iya. Bantu jaga warung, jadi membuat kamu jadi wah ini pantas dan cocok dijadikan istri. Iya, gitu iya. Ya bener Reza, banyak banget perempuan yang males. Maunya dapat duitnya dari laki-laki terus. Banyak ya Kak? Banyak. Oh Ya, masa sih? Kalau udah jadi suami ya nggak apa-apa lah kalau misalnya memang pada akhirnya kan jadi tanggungan. Betul. Wajar, nggak apa-apa. Bagus dan Ibra. Wajar. Tidak ada perubahan. Ya Maksud kan? lo apa? Ya biasanya kan lu yang minta duit. Nggak ada ya. Sobat Ambiar, kita mau ulang lagi ya. Ini momen ijab kabulnya. Ini juga menjadi pertanyaan buat kita. Ini ada kata-kata waktu ijab kabul tapi dinyatakan sah. Kita mau intip lagi. Pak, aku nggak paham beneran kalau gitu tuh emang nggak boleh ya? Ya makanya Harusnya cobain kan dulu. satu napas ya, terima nikahnya lala. Diulang. Nah, itu coba tarik. Tunai. Jadi kalau harus diulang. Iya dong, harusnya. Nggak diulang itu. Dari mimik wajah Reza sih mintanya ke penghulu, minta diulang. Tapi terusin gitu. Oh, penghulunya meyakinkan. Kayaknya Iya. Bapak penghulunya banyak Bapak job. penghulu banyak job ya. Bapak penghulu Banyak kayaknya mau job, jadi schedule Udah dikejar ada Keburu-buru waktu. Buru-buru waktu. Karena katanya informasinya kemarin itu dia ada 30 pengantin. Pantesan walaupun kurang napas ya, dia terus disahin gitu ya. penghulu tuh sehari tuh banyak ngawinin pasangan yang akan Benar. Banget. Ayo deh Rian, Rian jadi penghulu aja mau nggak? Jadi penghulu nikah dong. Tapi ya kalau misalnya menurut penghulunya sah, ya sudah sah ya. Sah. Bismillah aja. Betul. Sobat Amir, tapi ini jadi pertanyaan karena kita kalau ngelihat dari tayangan tadi, kita tidak menemukan sosok ibu dari seorang Reza. Denada tidak hadir di sana. Kita bahas lagi. Kemana Denada? Siapa aja yang hadir Reza? Selain mama nggak hadir, yang itu di banyak banget keluarga. Ya kakak Yang di Jember toh. yang Di Jember toh. Yang di Banyuwangi semua. ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya datang. Datang. Oh, ya Allah. Ibu kenapa nggak hadir? Dari Reza sendiri kan itu kan cuman ijab kabul Kak gitu. Dan kan di rumah yang wanita gitu, ibaratkan maaf ya kayak kampung gitu. Reza ya gimana ya gimana gitu. Kenapa? Tapi ijab kabul tuh bukan cuma loh. Iya. Itu hal yang penting. sakral. Iya. Sakral. Kenapa ibu nggak datang sayang? Mau tempatnya dimanapun seperti apa. Kalau ibu sih pingin datang, pingin. Kalau pingin datang nanya ke Reza, senyamannya Reza mau ibu datang atau enggak itu senyamannya Reza. Tapi dari Reza sendiri kayak
gimana ya kak ya? Apa-apa lah ibu nggak ada juga gitu. Bukan nggak apa-apa nggak ada juga. Iya. Tapi seenggaknya ngabarin dan video call itu gitu. Kalau Ibu Denada bilang senyamannya Resa aja dan kamu pada akhirnya nggak apa-apa video call aja. Berarti apakah ada ketidaknyamanan kalau Ibu hadir? Bukan ketidaknyamanan ya kak, gimana ya kak? Jadi dia bingung mungkin kali Iya, karena memang pernikahan ini karena kan kan ibaratnya kan dari keluarga dia. Ada dua, maaf karena kan ada dua ibu kan gitu. Ah, Kan gitu juga. Paham. biar nggak- Menjaga. biar nggak- Ya menjaga. Menjaga. Oke. Kemudian dari pihak yang membesarkan kamu, aku lupa namanya Ibu Rati. Ibu Rati. Pesannya apa? Apakah Ibu Rati memberikan kesempatan, gak apa-apa kalau Ibu Denada mau datang, datang. Nggak apa-apa. Oh, beliau aja bilang gitu. Iya, nggak apa-apa. tapi memang kamu menjaga Dari itu Resa semua. sendiri ya menjaga semua. Nah terus kenapa kita nggak diundang saat itu? Ibunya aja nggak ada. Ibunya aja nggak datang, apalagi kita. Ya siapa tahu kan Resa, aduh biar seru ada teman-teman pagi-pagi ambiar. Kita nggak pernah tahu, pakai organ-organ doang kita nyanyi juga kok. Iya. Tapi Tapi nggak pengen tak ada ibu sendiri. ya, itu. tapi aku tanya Bu, ke pengantin perempuan dulu. Vita, Kalau Tita pengen nggak sih ada ibunya dari Mas Resa. Resa Iya, datang? pingin. Pengen, tuh kan pengen Resa. Kalau dari Resa sih nggak bisa Resa ungkapin di sini ya kak. Maksudnya ada yang harus Resa jaga gitu. Ada yang harus Resa kamu jaga. jaga. Masih ada yang Antara harus dijaga. perasaan kan gitu kak. Maksudnya kalau Resa sendiri memposisikan sebagai ibu Resa, ibu Denada. Di saat itu terus ada Mama Rati juga kan. Kalau Resa sendiri sih gimana gitu. Oke, berarti Mungkin gitu. masih ada perasaan yang harus dijaga. Iya kalau dari Resa sendiri. Oke, baik. Resa, kita mau kasih lihat beberapa komentar ya dari mereka yang menyaksikan kebahagiaan kalian. Oh, berarti emang Resa yang nggak mau ibunya datang karena mungkin biarlah Mama Rati aja yang nemenin dia. Semoga istrinya turut membantu memperlancar kelahirannya, Hei, hubungan! memperlancar hubungan ibu dan anaknya Resa. Kalian gak pernah tahu apa masalah keluarga Denada dan ibu sambung Resa. Kadang terlihat kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu, kok begini. Udah. Karena yang tahu, yang mengalami sendiri ada hal-hal yang mesti dijaga walau kita ingin. Secara logika, momen sakral hadirlah meskipun sesibuk apapun. Karena tidak terulang lagi, karena support dari ibu itu luar biasa. Kalau kata gue sih nggak usah berharap sama orang yang nggak ngarepin kita ya. Kita masing-masing aja, toh di dunia dan di akhirat juga nanti kita... Nggak Ada kesono. Nggak ada ya, jangan ditambah-tambahin ya. Ternyata selama ini Anda biangnya ya. Vita, udah ketemu sama Ibu Denada belum? Belum. Hanya video call waktu itu yang nikah. Oh, hanya video call. Lagi kan ada di Jakarta. Ya, Ibu Dena kan lagi ada di Jakarta. Rencana mau silaturahmi ke sana nggak sama Mas Resa? Iya, Pasti. pasti. Berapa hari Resa di Jakarta? Selain dari syuting ini kan pasti ada berapa hari gitu? Berapa lama nanti di Jakarta? Ya, besok pulang atau lusa atau kapan? 10 hari. 10 hari? Oh lama seru ya, dong, mudah-mudahan lama. ya bisa dikenalin lah istrinya. Iya pasti. Mampir dong ke rumah Kak Dewi, ke rumah aku. Kamu aja. Apa mampir? Kita aja nggak pernah mampir ke tempat kinasan. Iya benar. Tapi boleh nggak sih guys, kita tuh nggak bertanya sama makeup artisnya Denada yang tahu semua rahasianya. Karen Delano, kenapa Denada nggak datang? Lu tuh tahu rahasianya tapi lu suka nggak mau cerita. Oke, ini aku ceritain ya. Iya. Nah, jujur ya. Jujur. Ya. Karena memang aku menemani Dena. Jadi aku sendiri bertanya sama Dena, Den kenapa nggak datang ke sana? Dia lebih memilih untuk Reza yang memilih. Oh. Dan memang betul apa yang Reza bilang betul sama. Dan di situ banyak yang harus dijaga. Karena bagaimanapun keadaan waktu kan keadaannya kan deket banget yang kemarin masih panas gitu loh. Dan ini banyak keluarga Proses lainnya, Banyuwangi Pak. itu kan orangnya itu lagi mungkin. Nah Rezanya mau momen itu menjadi momen yang spesial buat dia dan keluarga dan juga si istrinya nih. Jadi Dena ngejaga itu udah nggak apa-apa. Yang penting ibu ada di sini Doanya. ngedoain. Iya doanya yang penting. Tapi tetap minta boleh nggak? Dena ngomong gini, ke Reza boleh nggak aku video call? Boleh. Karena ada Aisyah juga di sana dan momennya di saat itu kamu ulang tahun ya?
Apa besoknya? Besoknya. Besoknya ulang tahun. Bagus ya humasnya Denada nih. Tepuk tangan dulu dong besok. Bukan karena memang Jubir. karena memang ada di sana. Gue lagi maksudnya lagi bareng sama Dena. Sobat Ambiar, ini juga ada momen kemarin ya. Momen yang selalu kita nantikan pada akhirnya Denada bertemu dengan putranya Reza. Allah, ikut senang ya. Alhamdulillah. Akhirnya diakui sama ibu, kemudian dipeluk sama ibu. Jadi gimana sih ceritanya kok bisa ketemu langsung sama ibu itu gimana? Ibu sih kan ngajak terus ketemu. Iya. Terus Reza berpikir, ya daripada gimana ya Kak, Reza juga ingin ketemu, tapi harus mempersiapkan kan semuanya, ya kan? Sama-sama mempersiapkan Ya, dua-duanya. Tiba-tiba aja tuh Kak, besoknya langsung minta ketemu Reza. Gimana bukan pertama kali sih ya. Maksudnya kan beberapa kali lebaran juga pernah ketemu tapi bukan statusnya bukan sebagai ibu dan ibu. anak. Itu kali pertama Denada mengakui bahwa dia ibu kamu dan kamu anaknya dia. Waduh, leganya nggak minta ampun. Tapi ring. Lega banget Kak, itu lega. Jadi sekarang nangisnya itu bukan nangis sedih, nangis seneng. Bilang apa ibu saat ketemu waktu itu? Pertama sih minta maaf ya Kak, minta maaf. Tapi Ketemu itu langsung peluk atau ketemu tuh diem dulu atau gimana gitu? kan Reza lagi, kan posisi duduk gitu Kak. Ya, Duduk itu datang, buka pintu. Oh ini Ibu Reza. Reza langsung berdiri, langsung meluk. Langsung dipeluk? Ya, langsung Saling sama-sama memeluk? Iya, Oh Masya Allah. Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Reza, kemarin waktu ibu hadir di sini, ini juga keinginan dari seorang Denada. Iya. Denada berharap Reza Rizky Rosano mau tinggal serumah di Jakarta. Tanggapannya Reza Gimana gimana? sayang? Kalau dari Reza sendiri kan sekarang sudah Berkeluarga. Ya berkeluarga. Jadi mungkin menurut Reza lebih baiknya pinginnya juga dari Reza sendiri, bukan minta ya, maksudnya bukan minta rumah, punya rumah sendiri gitu. Berarti kalaupun Reza mau di Jakarta pun juga tapi nggak sama ibu ya, maksudnya rumah-rumah kan biasa orang kalau udah berkeluarga suka imah, kalau orang sudah bilang suka udah imah-imah, jadi udah rumah-rumah Ya, gitu. ya. Apa-apa di Jakarta. Iya nggak apa-apa. Tapi udah punya rumah sendiri, Ya. minimal. Ya, Nanti kalau mau ke rumah namanya ibu, rumah ya tangga. main ke rumah ibu. Ya. Baru pulang gitu. Ya. Setuju sih. Setuju, iya, iya. Iya dong. Rencana di mana kalau di Jakarta? Tapi emang mau di Jakarta? Mau dong. Ya di Jakarta. Mau nggak kamu, sayang? Mau dong. Kalau istri mah gimana, suami ya? Iyalah. Reza selamat ya, dan Vita juga selamat. Ya, terima Vita yang kasih. melengkapi kebahagiaan Reza. Bertemu dengan ibu, diakui, bertemu dengan jodohnya. Tapi satu pertanyaan, Iya. Reza juga sempat menggelontorkan kalimat ini ketika ditanyakan oleh teman-teman media. Ciri-ciri dari ayahnya. Kita minta klarifikasinya dari Reza. Saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Reza, ini sebuah statement yang cukup Mengejutkan, berani dan juga mengejutkan dari iya. kamu. Apa yang ingin kamu klarifikasi dari statement kamu? Yes. Kalau dari Reza aja gimana ya Kak? Terlalu banyak yang komen tanya itu. Setiap Reza komen tanya itu semua. Jadi Setiap Reza komen, setiap Reza Setiap live, lagi live. tanya itu semua Kak. tanya itu mulu. Itu mulu. Netizen. Emang kepo, emang netizen. Tapi Reza, kan Reza pasti sudah tahu ya papamu siapa. Belum. Belum? Belum. Jadi itu omongan Belum, Reza itu tadi itu belum. bercanda atau serius? Itu Bercanda, Res. karena kan banyak yang bilang begitu. Reza bilang begitu. Sengajain aja sama kamu Iya. gitu maksudnya. Oh. Tapi Jadi sekali lagi iya, maksudnya iya, di sini iya. diklarifikasi bahwa itu nggak benar. Rasanya capek. Capek. Lu ganggu. Kamu ngomong nanya. begitu kamu karena sengajain aja. Ya terus Oke. dipotong lah sama mereka. Netizen. Ketika statement ini bergulir di media sosial, ibu bilang apa ke kamu? Negur sih. Bilang apa? Negur Kak Reza kok ngomong kayak gitu kan, maksudnya Reza nggak expect jadi kayak gini ujungnya gitu. Terus Reza ngomong, Bu mohon dampingannya apa Reza mau live lagi, mau ngomongin kan kesangkut Iya, sama iya. satu kan Kak gitu. Padahal bukan itu gitu. Ya ini gini, contoh kalimat itu kayak gini, misalkan Reza lagi live gini ya.
Kamu pasti bapaknya orang Aceh ya? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ini pasti bapaknya gitu ya? Pasti Iya, ngomong kayak gitu. iya. Akhirnya Reza keluar. Iya, orang Aceh. Iya, orang Tapi Aceh. sejujurnya emang Reza pengen tahu atau enggak? Atau ya udahlah, siapapun bapak gue yang penting. Kalau dari sejujurnya pengen tahu sih Kak, tapi kan nanti tanya ibu aja. Oh gitu. Nanya ibunya. Lu tugasnya yang nanya ibunya. Coba lu sebagai humas. Ya kayaknya lagi tidur deh. Kagak diangkat. Nggak diangkat. Oke, enggak, Tadi maksudnya kan nanti coba kan lu telepon ketemu dia, face Nada. to face. Ya. Tapi gini, berarti ibu sampai sekarang belum pernah kasih tahu sama kamu? Belum. Belum pernah ya, berarti Reza memang... Mungkin dari ibu juga nunggu Reza tanya mungkin. Oh gitu. Kamu Ya nggak mau udah nanya? Reza belum nanya berarti. Kalau ketemu langsung bakal tanya, bakal Oh, ya banyak. udah kita tungguin ini kan kamu 10 hari di sini. Nanti kita tungguin ya, kamu tanya ya. Iya ya. Kamu Nggak, next kalau datang ke sini harus sama ibunya. Enggak next. Kan ini 10 Tanyain hari. langsung di sini. 10 Nah, hari setelah ini. dia dapat jawaban. Kamu WA tim Ambiar, aku udah dapet jawabannya. Udah. Reza kasih tahu sama kita. Jadi tim Ambiar nggak capek. Ya, Reza gini, kalau Mau nggak misalnya... tiap hari kita 10 episode yuk. Ya misalnya kamu udah tahu nama atau siapa ayah kamu, lantas berikutnya apa? Kalau udah tahu atau sebatas ya udah cukup tahu aja. Sebatas udah cukup tahu aja. Sebatas cukup tahu aja. Ya tapi fokus kita adalah kebahagiaan kamu sama Ya. Vita. Selamat ya sudah menjadi Sama pasangan Vita suami istri. dong, Mau ada orang mana? sekarang. Kebahagiaannya sudah lengkap ya sekarang. Iya, alhamdulillah. Ibu sekarang sudah Udah. melengkapi Betul. kebahagiaan kamu, Vita juga melengkapi kebahagiaan kamu. Fokusnya di situ aja. dulu. Iya. Iya dong. Ya. Betul ya. Itu yang paling penting. Sekarang mah saatnya honeymoon. Dan kebahagiaannya juga lengkap karena Aisyah sang adik kemarin juga baru mengucapkan selamat ulang tahun untuk seorang Reza Rosano. Happy birthday Mas Reza. Happy birthday katanya dari adik tercinta. Iya. Gimana menanggapi adik memberikan ucapan ulang tahun? Sangat terharu ya Kak, maksudnya sangat seneng banget yang awalnya gimana ya, ya yang awalnya pengen ketemu malah ini tiba-tiba ngucapin selamat ulang tahun dengan nyanyi kayak gitu. Udah pernah video call bareng? Udah gitu. Udah nomor telepon udah saling simpen-simpenan? Iya, kalau sama adik belum. Oke, jadi cuma video call aja ya? Iya, cuma video call. Belum pernah ketemu? Belum. Oke baik, Reza kali ini kita mau ngajakin Reza Rosano untuk melihat memori demi memori dalam Ambiar Bring Back Memories. Ini, Apa istri duduk dulu sayangku? Iya, buat masnya dulu sini. kamu pilih mau Sekarang warna dipilih. apa, nanti kamu ceritain sama Ya. kita. Kerja ya kerja. iya. Ini loh, cuma aja. Oh kita Lu bangun. lagi ngomongin orang lu pasti lo. Oh iya. Ah. Ayo Eca. Warna apa? Warna Biru. 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 Biru, ayo diambilin Karena biru. warnanya sama kayak warnanya bajunya. Nah ini. Reza di sini sayang, Reza di sini biar Ini apa kelihatan. sayang Reza? Masih ingat gak ini? Masih. Apa ceritain dong? Kalau itu seingat Reza itu berlibur diajak saudara. Oh. Diajak saudara ke Australia nggak salah. Oh diajak saudara di Australia Ini berarti kayaknya ini. Australia. Ya, Berarti ini Kadena ya? iya ibu. Oh waktu berarti kamu masih belum tahu bahwa kamu adalah Belum. anaknya Kadena? Itu Masih umur berapa? belum. Belum tahu, ini Belum. kamu diajakin sama... Tapi udah ada. Udah ada feeling? Ya, Ah. udah ada banyak ngomong kan Kak Mana sih mulai Reza? SMP. Ini Reza kan? Bukan. Yang mana Yang sih? ujung. Oh yang ini. iya. Oh ini Reza. Ya. Reza udah ada Oh feeling. ya Allah. Oke. Aku kira Reza yang ini loh tadi juga aku nyangkanya pakai topi. Berarti ini Kak Dena, ini Loh, mama ini Kak Dena. Berapa tahun lalu ini? Ya. Oke, Oke, Reza mau next yang satu mana lagi? Satu Hijau, lagi. hijau. Hijau. Ya. Hijau, ayo. Warna Oh. hijau. Apa ini? Masih inget nggak? Kalau Reza. ini Reza. Oh, Reza. Ah iya. Iya. Siapa? Ini Acara apa Res? menikahnya Siapa? Pupu kayak. Pupu ya? Iya. Ini Kak Dena. Mana? Bukan nggak ada. Tapi Nomor Reza, aku, toh. Reza selalu diikut sertakan dalam acara keluarga kan? Iya. Memang selalu diikut sertakan, tidak pernah dilupakan kan? Oh iya menikahnya ibu. Oh ini menikahnya ibu? Ya di Bali. Oh di Bali. Oh ya, Ini waktu nikahnya sama Mas Sama Jerry. papahnya. Jerry Aurum. papanya Aisyah. Oh kamu hadir ya? Iya. Oke kamu di sini, Masya Allah. Terus mana lagi sayang? Foto yang Satu mana? lagi, Oke, ayo terakhir mau ya, terakhir. yang mana bebas? Ungu, Ungu jendes, ya. Dedes juga. Apa itu? Apa ini? Baca Al coba. Reza. Aku cinta keluarga Keluarga, tapak
Papaku cinta pertama. Mama, Oh, iya. papaku cinta pertama, mama baru semuanya. Aku mau wes enggak usah HP-nya, tapi mama pulang. Aku cinta mama. Lanjutan ini kamu sayang. Iya. Pada waktu masih kecil. Pada waktu masih kecil. Ini kamu mengutarakan untuk mama itu mama siapa? Mama Rati. Pada waktu Mama itu. Rati, iya kan Reza waktu itu minta handphone. Iya. Tapi kalau nggak salah Reza yang di Jakarta apa mama yang di Jakarta, Reza yang di Banyuwangi. Oh, oke. Iya. Nggak usah Gak mau dibeli. handphone, maunya mama aja. Maunya mama aja pulang gitu. Tapi Reza sekarang berkamu begitu luar biasa ya, punya dua ibu, punya cinta yang begitu banyak sekali, termasuk punya seorang istri. Iya. Tetap Ya, semangat kami cintai Reza. kamu sih, Banyak Mas, rezeki ya. buat Reza juga. Ya, pokoknya bahagia selalu buat kalian, penuh dengan cinta. Kalau yang satu ini, bintang tamu kita berikutnya, seorang pesinden cantik jadi kiblatnya campur sari di tanah air, bukan hanya penuh cinta, penuh job, bahkan bayarannya sampai ratusan juta rupiah. Kayaknya ini titisan Ibu Mai deh. Ya, di dan bagian katanya, biar kita akan hadirkan ini dia Niken Salindre. Oh ini kiblat campur sarinya Indonesia. Kamu umur berapa sih Niken? 18 tahun. Ah, Masih muda banget. 18 tahun sudah menjadi kiblat para Gen Z. Para Gen Z pencinta sari. campur sari. Niken kami semua mengucapkan Terima kasih. Udah datang ke sini Luar ya. biasa. Kamu tuh mukanya tuh mirip kayak ponakan Anti Dewi. Iya benar. Rabel ada di Jember. Tapi kebanyakan netizen itu bilangnya kalau aku mirip sama Mami Dewi. Oh iya. Iya benar sih. Ya, masa pakai Delano ya. Coba Niken kita mau kasih lihat ini dia profil dari seorang Niken Salindri. Nyangka nggak sih Niken kalau karirnya Niken itu sampai detik ini, di titik ini dengan proses yang Niken lalui selama ini? Iya. Nyangka? Iya menyangka. Udah berarti kamu sudah afirmasi gue suatu saat pasti bakal begini gitu? Harus. Soalnya aku waktu kecil pengen masuk di TV. Oh itu yang cita-cita kamu dari kecil. Kenapa campur sari yang kamu ambil? Karena ayahku kan dalang, jadi aku pengen jadi sinden dulu. Mama, ibu dalang juga sayang. Mama sinden. Oh. Dulu sinden. tapi. Oke, papa dalang, mama sinden. sinden. Makanya kamu pengen jadi sinden. Terus sukanya genre campur sari di usia 18 tahun ini. 12 tahun. 16 loh hebat. Sementara orang-orang dengan genre musik yang kamu tahu ya, kan genrenya tuh kayaknya jarang sekali di umur belasan mereka mengambilnya campur sari. Betul. Iya. Dan justru mereka menjadikan kamu sebagai kiblat campur sari, bahkan mereka yang umurnya jauh di atas kamu. Kita juga punya tayangan ketika Niken ini masih kecil, Sobat Ambiar ya, tampil sebagai seorang sinden. Kita mau kasih lihat. Lucu banget. Niken. Suka tampil ya dari kecil ya. Tapi dia memang berbakat. Emang Iya dari kecil ya.
Apa kamu bilang tadi itu waktu goyang-goyang gitu kayak mami. Iya, munyer-munyer. Apa munyer-munyer itu apa artinya? Kayak muter. Kayak mami DP pas jaipongan, muter-muter. Niken waktu kamu kecil tuh di atas panggung nyanyi di atas panggung pakai kebaya sanggul itu perasaannya apa dalam pikiran kamu waktu kecil tuh apa tuh? Excited. Oh excited gitu ya, Excited, happy gitu. Oke, Niken, tapi kita juga punya satu artikel perjuangan ini bukan tentang Niken aja, tapi orang tuanya apapun rela dilakukan termasuk oleh ibunda tercinta. Demi kesuksesan anaknya, Mama Niken Salindri rela berhutang agar anaknya bisa menyanyi. Kamu tahu cerita ini? Karena kadang orang tua tuh, Mama ada sayang. Mama Iya. semua Masih ada lengkap ya? orang tua ya. Iya. kadang orang tua tuh tidak menceritakan semuanya, tapi anak bisa tahu. Kalau yang satu ini kamu tahu? Tahu. Dulu waktu 2019 itu mau berangkat nyanyi nggak sebenarnya udah punya mobil cuma dijual lagi. Terus sempet nggak ada uang, terus akhirnya mau berangkat nyanyi itu mama utang dulu Utang ke siapa? ke temennya Berapa? 500.000. Terus. Kamu tahunya dari mama cerita ke kamu atau kamu tahu sendiri apa gimana? Iya. Mama cerita sama kamu sayang. Bilang apa mama waktu itu? Iya, lagi nggak pegang uang gitu. Terus pinjem temennya 500.000 sama pinjem mobil saudara. Dibayarnya waktu itu berapa? Bayarannya waktu itu nggak tahu ya. Soalnya sampai sekarang pun aku juga nggak tahu bayaran berapa. Sampai sekarang kamu nggak tahu dibayar? Oh ya? Nggak tahu, yang bawa kan mama semua. Jadi ketika kita undang di sini, ini kan Salindri penyanyi campur sari yang bayarannya sampai ratusan juta. Kamu tuh nggak tahu kamu dibayar ratusan juta? Kalau itu tahu, tapi berapa nominalnya aku nggak tahu. Detailnya itu kamu nggak tahu. Iya, tapi itu perjuangan dari bukan hanya kamu ya, tapi mama kamu juga yang turut berjuang sampai akhirnya kamu duduk di sini sebagai penyanyi campur sari berusia 18 tahun. Berusia 18 tahun. Keren. Niken, kalau kamu nggak tahu angka detail kamu berapa, cuma tahu ratusan juta, kita kasih tahu. Detail kamu berapa harganya, kita mau kasih lihat ya, bayarannya, ini detailnya. Fantastis, bayaran sekali manggung Niken Salindri mencapai 120 juta rupiah. Niken, 120 juta itu kamu sendiri atau ambil Ya. musik-musiknya? Kalau di daerah luar negeri itu 200 itu aku sendiri. Sampai ke luar negeri? Luar negeri itu Iya. kemana sayang? Kemana sayang luar Di negeri? Hong Kong. Oh, Di Hong Kong. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia sekitar di luar Jawa itu ya 100 atau 200-an gitu sama Musik. musiknya. Oke. Di usia 18 tahun bisa menghasilkan 200 juta, ratusan juta tuh gimana sih kamu? Satu hari berapa manggungnya? Satu hari berapa Karena tempat? satu hari itu 3. Tapi ini bukan bercanda, tapi emang bener. Emang bener. Iya, kalau di daerah kan Niken, gacor. aku mau Berarti nanya. kalau 100. Enggak, Kalau 3 kali 150 deh. Enggak, 100 dulu kita 100 aja sambil deh. 300. 300. Ya. Nanti ada lagi yang Nanti misalkan dang. besoknya lagi 2 job udah 500. Setahun berapa nih Ken? Kamu tahu nggak 1 bulan aja? Berapa tuh? Satu bulan berapa sayang kira-kira? Enggak tahu. 2M ada. Mama yang megang 2M. duitnya. Iya, mama yang Oh, mama yang pegang duit sayang. Iya, Rian. aku taunya cuma udah jadi rumah, udah jadi ini, udah jadi ini. Oh Rian, iya kan 18 ayo banyak duitnya. Gak boleh orang masih kecil ini 18, Masih 18 tahun. tahun. Nggak kebalik apa-apa kan dong. beda. Hah? Kebalik dong. Balik kenapa? Kan kakak-kakak juga banyak uangnya. Amin. Gini Ken, Amin. memang kamu lihat gitu tapi itu uang sinawang. Ya, tapi kami mencari yang lebih banyak uangnya lagi ya. Kelihatannya. Niken di usia 18 tahun. Coba. Udah bisa beli apa aja sih sayang? Galang. Rumah. Ini disebutin. Iya, dong. pengen tahu. Iya dong. Harus itu Inspirasi Itu kan buat kebanggaan, mereka. kerja keras. Kamu kiblatnya mereka para penyanyi campur sari. Rumah. Rumah. Piro rumahnya sayang? 5. 5. Wah, 5. Tak sebutnya loh 5. 5. Lalu apa meneng sayang? Ruko. Mobil. Ruko, berapa? gimana, sayang? 3. wah, ruko 3. Terus. Mobil. Mobil
mobil sering ganta-ganti sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Pajak. Pak Pajak. 2 mobil, 3. Caca kita ngecop loh. Kebun. Ada kebun, gudang 1. Gudang. Rian, Ya. tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Ya dia gak mau kakek-kakek. Masih kecil. Enggak lah. Masih. Ada truk juga. Ada truk. Truk Buat truk apa? Buat apa? Angkut ini sound system. bisnis, iya. Oh sound system itu ya. Terus udah gitu apa? Beli alat-alat itu sendiri ya Iya. punya bapak ya. Nama grupnya apa sayang? Mayangkara. Mayangkara. Oke. Itu berarti kalau di Jakarta ngundang, misalkan di Jakarta ngundang sama sama alat-alat TKP. Sama orkes-orkes sound. Orkes Piro? piro. Nggak tahu, paling kurang lebihnya 150 ke atas. Sama semua rider semuanya itu lengkap. Iya. Iya. Oh iya. Kamu mau nyanyi sampai kapan? Di umur segini aja kamu sudah menghasilkan banyak sekali loh. Pasti kamu udah kecil aja. Nah kamu ini udah punya pasangan? Belum? Belum. Ya wes Jangan. mantuku kelem dari mantu. Lu juga. Gua Baru kali ini dia matre. Baru kali ini dia dengerin matre. gue, seusia gua dulu sedia juga kayak dia. Ya menantu gue juga minimal sama gua lah. Baru kali ini dia matre loh. Buat Ya. siapa, Standarnya geng? sama. Kamu mau sampai kapan? Maksudnya kamu udah menghasilkan luar Buat biasa. Gabriel lah. Gabriel. Udah mikir nggak nanti aku di umur segini dia berhenti nyanyi deh gitu. Enggak, aku nggak ingin berhenti nyanyi. Gak kepengen berhenti nyanyi ya Nyanyi terus sayang. berkarya. Orang lagi suka nyanyi, lu suruh berhenti. Baru umur 18 tahun. Lagi berkarya ini 18 Masih lama, Rian masih lama. Kalau Pensiun dini loh. kalau nyanyi kan itu ya mungkin ada saat-saatnya berhenti. Tapi Ya. kalau sinden kan selamanya abadi. Oh iya, nggak apa-apa. Bener. Bener, setuju. Dengar gak tuh? Ada aneh. Wih denger deh kata dia apa? Coba bilang sama Mami Dewi. Kalau penyanyi kan sewaktu-waktu bisa berhenti nyanyi ya. Tapi kalau sinden kan selamanya abadi. Oh, bagus gitu, ya kalimatnya. selamanya abadi. Kalau penyanyi Iya. waktu-waktu. Waktu-waktu. Bisa berhenti. Iya. Tapi sindennya, Kalau wis. sinden Ya yang gak lesinden lewes tua ya gora sayang. Bayu. Tapi Ayo, kalau sinden itu sampai tua. Biasanya lebih pinter, Oh lebih ya sabar senior, dong, kita kan cuma nanya. aku tuh nanya, maksudnya doang, sabar. kenapa berhenti nyanyi? Kok emosi? Kenapa Mas Rian? Aku nanya mau kapan berhenti nyanyi. Soalnya Dewi 18 tahun juga dulu sempat jadi penyanyi terus berhenti karena nikah kan? Ya sempat kan waktu itu kan? Dulu gue tunangan sama polisi, gue suruh jadi ibu bayangkari, gue mau jadi penyanyi gitu. Akhirnya gue nggak nikah. Oh, lu memilih jadi penyanyi. Iya tapi gue nikah sama penyanyi. Kak, nikah sama penyanyi siapa? Yang mana? Ah lupa. Oke ya, kita Niken ya, kita mau kasih lihat ada satu artikel. Kali ini datang ada hubungannya sama penyanyi lain. Ya Allah, Sempat berita datang ke yang- sini kemarin. Alemong. Didepak sepihak dari panggung, Ikif Kawazima bongkar permainan manajemen Niken Salindri. Memang kayak gitu sayang. Coba kita kan nggak mau mendengarkan di satu sisi aja. Iya. Dari sisi Niken bagaimana sih? Kita mau flashback dulu sebentar. Jadi Mbak Niken pernah datang ke sini, Mbak Iki pernah datang ke sini cerita katanya nggak jadi manggung karena katanya diduga di cancel dari manajemennya Niken, tidak mengizinkan. Ya coba diduga. sekarang kamu klarifikasi Dok, maksudnya ini bener apa enggak? Coba. Oh, itu sih aku nggak tahu ya, benar-benar pure aku nggak tahu karena aku itu pas malam itu masih wayangan pulang jam 5 pagi. Terus kan istirahat tuh sampai siang, terus kok banyak berita itu aku nggak tahu. Itu kan dari admin aku. Oh, Adminnya admin siapa, kan sayang? ayah sama mama. Oke. Terus aku bilang, Kim, maksudnya apa? Ini maksudnya apa kok? Kenapa Rame. kok? Iya, kok rame? Aku bilang gitu. Wes, kamu gak usah ikut campur urusan bagian ini. Kamu fokus nyanyi, fokus panggung, fokus apa yang akan kamu lakukan di atas panggung. Ya, namanya penyanyi. Ini masalah ini biar ayah sama mama yang ngurusi gitu aja sih. Aku nggak tahu sampai sekarang pun aku juga nggak tahu. Sampai sekarang pun nggak tahu sama sekali. Ya karena kan mungkin dia harus masih atas fokus. ini orang tua. Iya kan Betul, dia sama pengawasan orang tua. Betul, setuju. Tapi akhirnya kamu ada komunikasi sama Ikif nggak setelah kejadian itu? Aku nggak komunikasi sama Mbak Ikif, cuma Kenal, sayang, ayah kenal sama Mbak Ikif kenal. sempet follow-followan IG aja, cuma belum pernah ketemu. Sempet follow-followan, udah nggak follow lagi maksudnya sekarang? Masih follow. Oh masih follow kan ya? Oke, jadi Masih nggak- follow ya Mbak Ikif, masih follow. Tidak ada komunikasi, udah ya sudah. Biar orang tua yang urus, kamu Ya. cuma nyanyi aja. Soalnya aku aja buat ngapalin lagu itu
nggak ada waktunya. Kalau buat ngurusin itu aja aku pun kayak gimana ya? Ya benar, paham kita enggak. paham. Paham kita sayang. Ngerti sayang, ngerti bener. paham. Apalagi kalau klien-klien udah minta lagu baru, lagu Betul, baru. kita puyeng ya. Sedangkan kita kan tiap hari kan kerja waktunya. Mana harus dibayar, kita udah dibayar tapi harus ngafalin lagu, Hafalin paham lagu, ngerti. Paham. Oke. Tapi ini kan dengan 18 tahun penghasilan yang begitu luar biasa, kita salut sama kamu ya. Semoga karirnya semakin cemerlang ke depan. Amin, ya Allah. Itu yang kita harapkan dan semoga bisa menginspirasi penyanyi muda lainnya agar Tetap merunduk ya sayang. bisa seperti kamu. Tetap merunduk biar tambah bersinar terus. dengan ilmu padi. Kita kembali sesaat lagi. Jam 12. Sandakan lelahu dan ceritakan tentang apapun aku cinta yang selalu aku dapatkan berakhir derita. Engkau yang selalu aku banggakan tiada setia. Sia-sia, sia-sia ku pertaruhkan harta jiwa dan raga, namun pada akhirnya ku yang kecewa. Pada akhirnya ku terluka, walau ku merasa membutuhkan cinta. Mungkin ku trauma, kegagalan demi kegagalan, jerah terluka, jerah menderita. Laksana diriku mengejar badan. Dia nyanyinya penuh penghayatan. Kenapa ini? Gak ada Kenapa? Rara, Baik aja kan Rara? Baik aja loh, aku lagi tadi, Happy. tapi kalau masalah nyanyi memang luar biasa. Tadi sepanjang Rara nyanyi, aku melihat pemandangan Niken mukanya kayak nggak suka lihat. Enggak King, gak kayak gitu. Gak kayak gitu King. Niken biasa aja King. Aku ngeliatnya gitu kayak Niken, oh saingan gua nih suaranya tinggi juga gitu. Rara, tapi kamu baik-baik aja kan? Amalia, Coba sini, coba berdiri. Iya, iya. kau pakai rok segini gitu loh. Kalau aku yang pakai, aku cuma bayangin aja kalau aku yang pakai. Cantik kok. Cantik. Kata siapa orang ini ku besar? Ya Pak, emang polos apa adanya ya. Rara, kami ucapkan terima kasih banyak. Rara, soalnya kita dengar kabar, katanya ada kabar yang tidak baik dari kamu. Apa lagi? Jatuh dari panggung kemarin katanya ya. Goyong. Setinggi apa panggung? Lajim. Mau nanya itu beneran kamu ada itu di show di mana? Itu show di daerahku, di daerahku. Pokoknya dari bandara tuh 6 jam. Tapi kok bisa panggung Bisa ngebareok panggung gitu? Sampai ke rijingnya loh. Karena ini apa namanya nggak tahu tiba-tiba ini namanya cuaca ya, namanya major. hujan. Jadi namanya yang cuaca kan kita nggak tahu kan. Jadi Iya. pas aku datang tuh ternyata udah mendung. Kamu nggak takut ada orang kirim kamu apa gitu gimana? Apa King? Kirim apa? Kirim apa? Kue. Kirim makanan. Kirim kue, adonan Allah memang. King Nasar. Emang ada kayak gitu kirim-kirim King? Loh, itu ambruk loh. Iya, sampai segitunya loh. Rijing masa ambruk. Ra, itu ada korban nggak tuh? Nggak ada sih, alhamdulillahnya aman aja sih. Lagi ada yang Kamunya pas manggung lagi gak atau nyanyi lagi ya, break? Kamu Jadi lagi- aku tuh nyanyi baru satu lagu. Ya Allah. Gara-gara satu lagu tuh udah hujan tuh deras, tapi aku tetap lanjut aja nggak apa-apa lanjut. Ya karena udah dibayar kan, Tapi gimana udah lunas. tapi jangan lanjut, tapi- jangan lanjut takutnya kesetrum itu. Iya. Udah lanjut, abis itu belum selesai lagu, pemusik kan udah pada selamatin alat-alatnya semua kan. Abis itu aku ya udahlah karena menyelamatin alat-alat pemusik itu Iyalah. udah pada basah kan, takutnya rusak, jadi ya udah berhenti. Terus kita istirahatnya di panggung itu tiba-tiba gitu. Tapi dari yang punya pesta nggak, maksudnya itu kan memang di luar ini ya. Nggak ada, maksudnya ya terus gimana Rara dilanjut, nggak gitu nggak? Kan mereka kan juga ininya sama tim kepolisian kan, karena di situ kan di ini juga
Jadi polisinya bilang kita tunggu dulu sampai malam ya. Kalau misalkan memang masih memungkinkan boleh dilanjut. Tapi kalau misalkan sudah tidak memungkinkan Tapi kan jangan panggungnya dilanjut. udah roboh. Dilanjut Kita nggak? kasih lihat kondisi panggungnya ya. Astagfirullahaladzim. Hancur Tapi sekali. enak banget Rara ya, dapat duit cuma nyanyi 1 lagu. Astagfirullahaladzim. Ya tapi kan itu tetap Sebenarnya aja aku resikonya juga- loh. Iya juga jadi nggak enak juga sama tuan rumah. Ra, jadi nggak dilanjutin? Iya, jadi nggak dilanjutin. Sebenarnya Tapi kasihan dibayar sih. penuh, dibayar penuh. Alhamdulillah dibayar Ya penuh. iyalah, bukan salah dia. Dan orangnya udah hadir, bukan kesalahan Rara. Jadi kayak ya gimana ya, aku juga jadi nggak enak gitu karena cuma Gak nyanyi enaknya segitu. kenapa Rara? Gak apa-apa sayang. Nggak tahu, nggak enak aja jadinya. Ya, ada perasaan Karena nggak kayak ada hal yang belum tuntas gitu loh kerjaannya. Alhamdulillah lah. Kan tapi itu setelah kejadian itu langsung diarahin kemana? Arahin ke samping rumah. Jadi di tenda itu tuh ada rumah, jadi kita ke sana, rumahnya keluarga juga gitu. Oke, itu acara baru berapa persen dari rundown tuh? Baru 1 lagu. Jadi mereka tuh dari pagi acaranya Oh, dari- memang. Tuan rumah tuh udah dari pagi, tapi memang aku nampilnya tuh sore. Oh gitu kamu tampil pagi ya Rara? Jam 4, jam 5, tapi emang maunya sampai malam gitu loh. Oh, belum sampai malam, Mungkin apa udah keburu karena- ada itu ya. Walaupun hujan deras sampai itu roboh, mungkin karena banyak penonton yang di panggung kali ya. Tapi itu karena faktor cuaca berarti. Iya, faktor cuaca. Bukan karena penonton di panggung tuh akhirnya bruk gitu. Enggak Kan kok, aman soalnya lah. Naik penonton kan panggung. suka Kalau Nggak di ada. panggung sih nggak, malah rapi banget di panggung tuh, cuman ada pemusik, penyanyi, sama panitia sedikit buat ngontrol, udah gitu aja. mungkin berarti sebenarnya. angin puting beliung. Tapi ya Rara kan ini maksudnya nyanyi di atas panggung, rigging kanan kiri udah biasa ya buat kalian para penyanyi. Tapi kamu secara pribadi ada trauma gak sih? Aku sih nggak trauma ya, nggak gimana, malah aku kasihan sama tuan rumah gitu. Yang punya acara ya. Perasaan gak enak Udah ya? menantikan, aku sampai diundang sama papi itu. Papi siapa? Papi Aulia namanya. Papi Aulia tuh ketemu sama aku, ayo kita ngobrol, ayo kita istilahnya ngebangun silaturahmi lah gitu. Tiba-tiba pas di acara tuh jadi malah nggak sesuai gitu sama rencana yang udah direncanakan gitu. Ra, kita mau kasih lihat komentar netizen melihat robohnya panggung kamu kemarin ini ya. Baca bang. Harusnya dari pihak penyelenggara juga ngecek keamanan panggungnya. Betul. Kalau konstruksinya kuat mah nggak akan roboh. Setuju banget. Iya sih, benar. Udah tahu hujan tambah angin gede tapi tetap lanjut nyanyi. Padahal lihat di video lain bandnya mau berhenti. Bukan masalah profesional tapi ini soal keselamatan. Lu gak ngerti lu. Takut kak dia dibilang dia takut kak dia bilang dia takut tapi nggak nangis. Semoga nggak ada rasa trauma. Lama amat turunnya. Pelan-pelan hujan. Ini bukan soal proporsional ya. Profesional, udah tahu lagi hujan badai kayak Si gitu, Karen bukan di stop dulu aneh. Karen, sebentar ya. Karen, jarak lu sama Kak Dewi ini deket banget. Gue mau nanya sama lu, ada masalah sama mata lu? Prope gitu aja susah banget Karen. Udah umur 60 tahun jadi Matanya hostnya gitu. plus, udah plus matanya. Dih. Oke, masih ada lagi? Rara, udah. Lagian Oke. udah. Tapi begini ya, maksudnya kalau ngomongin soal panggung kan kita biasa ya di atas panggung dan hujan, badai segala macam udah biasa. Kalau kokoh sih ya kokoh-kokoh aja, ya kan? Itu makanya kenapa bisa sampai roboh sekencang apa anginnya gitu, edan banget. Kayaknya hal yang biasa ya. Ya namanya musibah, kita nggak ada yang tahu. Itu ya. pokoknya juga yang sih. penting, Diperhatikan yang aja. penting bintang tamunya jangan King Nasar dan gue aja. Kalau udah kalian, Ya kalau King Nasar naik rigging, gue nya udah goyang-goyang, wabuk. jangan kan badai, lu naik aja udah gitu ya. Oh iya kan King, lu naik rigging langsung. Tapi alhamdulillahnya Rara Kalau selamat kamu ya, nggak Ra, mau lanjutin pakai organ di rumah gitu? Enggak. Nggak gitu, nggak? Rara, tapi ya udah, Rara ada di King sini, semuanya baik-baik aja, dapat bayaran full, alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Jadi pelajaran juga buat pihak penyelenggara. Ya. Bahwa itu udah kebentuk aja belum Udah tentu bawa aman. artis mahal-mahal. Suami ikut nggak Rara? Panggungnya juga harus dikoreksi. Suami nggak ikut waktu kejadian? Mana? Kemana? Lagi ini bikin alat sulap. Oke, buat performance. Oh. Soalnya kenapa kita tanya suami kamu, ini kita punya artikel berhubungan sama Kabar. suami. Maaf, kita harus baca ini ya. Resmi menikah dengan Lady Rara, Aladul dibilang numpang oleh netizen. Netizen tuh ya Allah. Netizen tuh ya. Kasihan Rara ini dari awal nikah sampai sekarang nggak kelar-kelar lu netizen ya. Nah, oke, ada anggapan seperti itu gimana, Ra? Sekali lu. Kalau aku sebenarnya udah kenyang ya sama yang gitu-gitu. Aku mikirnya kayak ya udah mau mereka ngomong gimana,
aku mikirnya ya mungkin dengan cara itu mereka happy gitu. Mungkin dengan cara itu mereka udah nggak bad mood lagi. Jadi aku ya udahlah gitu. Tapi kamu sendiri kan harus bisa memberikan keyakinan mau tidak mau kepada suami. Karena namanya suami itu kadang kalau ada di titik lelah, capek, akhirnya mungkin bisa aja dapat omongan yang nggak enak dari netizen. Rara sendiri gimana? Apalagi gengsi suami. Gengsi suami. Iya, malah Mas Al tuh kayak, "Dek, kamu ini loh, apa namanya, kamu nggak apa-apa ini, gini. Aku nggak masalah Mas, yang penting kamunya. Kalau kamunya mau bales netizen ya terserah gitu. Tapi Mas tuh kadang suka balesin netizen tapi lucu-lucu gitu loh. Jadi dibecandain gitu. Tapi kalau aku beneran nggak baca komen. Mau baca Nggak mau. repot. Salah, ya nggak penting lah, udah biarin aja Rara. Jadi ya karena aku nggak mengalami jadi aku nggak tersinggung. Kecuali kalau aku mengalami ya aku kesinggung gitu. Tuh. Tapi yang kamu lihat usaha dari Ala dulu sebagai suami itu gimana? Dia best banget sih, udah istilahnya kayak setelah nikahin tuh banyak banget hal-hal yang pengen dia lakuin gitu. Kayak bikin perusahaan, PT, terus juga bikin istilahnya sekarang kan aku udah jalan sendiri. Jadi makanya dia tuh udah, ayo deh kita jalan sama-sama. Kamu mau dibantuin, ayo. Kamu mau apa? Kamu mau misal bikin single, bikin Usaha karya, apa ayo. Rara sekarang sayang? Usaha apa? Tadi kan kamu bilang aku sekarang udah jalan sendiri. Usaha apa? Selain penyanyi Kamu dan sekarang lagi bikin pesulap, usaha? Lagi usaha apa? Usaha apa kamu sayang? Ya adalah. Ya mau rencana bikin. Karena kan kalau nggak mau sebutin dulu nanti. Ya, Pokoknya PT-nya udah berdiri. Iya, udah ya. Kalau PT sudah Beda, berdiri iya. sudah dilancarkan. Tadi kalau Niken tadi disebut-sebutin ya semua. Kan ditanya sama kita. Sobat Ambiar. Tapi Niken jujur bagus loh Niken. Iya. Aku baru pertama kali ketemu Niken hari ini ya. Aku melihat Niken tuh anaknya lugu, Apa adanya. apa adanya. Tidak dibuat-buat. Tidak Kan manis gitu, anaknya tuh sweet ya. Sweet, cantik, manis. Sobat Ambiar, kita kembali ke Rara. Rara ini sebagai seorang istri di tengah-tengah kesibukannya dia nggak lupa menunaikan kewajibannya sebagai istrinya Aladul. Coba kita apa sih? Itu kelihatan banget istri yang jarang masak. Rara pintar sekali memasak. Istri yang jarang masak sekali aja masak di videoin. Lihat nggak gaya ngulegnya? Kagok banget sini. Coba masakin kita. Kalau ngulek mami kasih tahu jangan sambil buka muka ini ya. Mau nantang masakan tersulit. Kita mau nantang Rara bikin telur rebus. Inilah sekarang mau tantang Rara untuk masak sayang nasi goreng. Oh, nasi goreng bisa nggak? Waduh. Ayo bikin sayang. Coba. Mau dihidupin nyalain dulu. Apa dulu? Apa Lady dulu? Rara membuat nasi goreng. Guys, nanti kita cobain ya, enak apa enggak ya. Udah. Rara kalau bikin nasi goreng tuh apa sih yang harus Mas Al lebih suka nasi goreng aku ketimbang yang lain. Apa aja coba bumbu-bumbunya, bumbu dasarnya? Biasanya aku pakai bumbu iris. Bumbu iris tuh apa aja? Bumbu iris tuh bawang putih, bawang merah, terus juga pakai apa namanya? Maaf, minyaknya belum panas sudah dimasukin. Biar nggak ini, maksudnya biar nggak. Tapi kan belum panas, Bu. Harus panas dulu. Bu, belum panas ntar langu, Bu. Nggak apa-apa. Ini kan urusannya Rara ya. Iya. Biar aja suka-suka Lihat, dia dong. minyaknya belum lepok itu dimasukin semuanya. Kan caranya dia. Iya, ini kan cara aku. Aku baru ini lihat orang masaknya begitu. Ya udah biarin dingin. Hah? Tuh, biarin aja. Oke, baik, sambil kamu masak kita juga akan mengajak kamu bermain dalam Ambiar dalam Dilema. Oke, sambil masak silakan ya kamu pilih beberapa Oke, pilihan. sayang. Lebih pilih manggung tiap hari sampai jarang pulang atau job dikurangi tapi punya banyak waktu buat suami sayang? Mending job tiap hari. Job tiap hari jarang pulang nggak apa-apa. Iya. Kenapa? Ajak suamiku lah. Boleh gak? Ajak suami. Iya. Ya, ntar netizen beranggapan gitu lagi. Ya nggak apa-apa kan suaminya mendampingi. Iya. Iya, kan suaminya mendampingi. Kayak dulu lu kenapa lu sambil dia jauh sambil bikin gitu. Ya nggak kalau gua ngedampingi Maaf, gitu, maaf, itu kan karena cangkangnya memang- masuk, cangkang telurnya masuk. Cangkang telurnya masuk, jago banget dia masak, jago banget, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, pinter banget masaknya. Kalau Minder nih chef nih. Pertanyaan Wi. selanjutnya, lebih pilih memaafkan pengkhianatan teman atau menghapus dia selamanya dari hidup kamu? Kenapa? Langsung garam. Menghapus dia selamanya dari hidupku. Yang masak dia. Ya udah. Oke. Berikutnya, Makasih, King.
Oke, kita baca berikutnya Ya ya. udah itu tadi Bel, pilih dong. Lebih Udah. Apa sayang? Melupakan semuanya dari hidupku. Menghapus dia Iya, selamanya dari hidup menghapuskan. kamu gitu Ini ya. gimana sih telur Oke, benar, cabai? oke. Apa bagaimana sih, Nek? Lebih pilih jujur soal masa lalu Ya Allah, pasangan. Walau beresiko ribut. Jatuh Mami. Ya udah ganti usah sayang. Ganti. Lebih pilih jujur soal masa lalu ke pasangan walau beresiko ribut atau simpan sendiri demi ketenangan rumah tangga. Aku mending share. Jadi kamu terbuka aja ya masa Iya, lalu terbuka kan aja. ya. Bener. Yang penting kan sekarang masa depan ke depan. Iya, aku Nasinya banyak. Oke, sekarang lagi sayang. Lebih pilih nurutin Rasanya orang kan. tua. Hei! Lebih pilih nurutin keinginan orang tua atau mengikuti keputusan sendiri demi rumah tangga. Keputusan sendiri demi rumah tangga. Oke. Berarti mengikuti keputusan Iya, sendiri demi keputusan rumah tangga. sendiri. Ya udah berumah tangga ya. Iya, sekarang apa-apa kan sekarang harus berdua. Jadi kalau Iya. bisa keluarga tuh nggak usah tahu dapurnya kita gimana Oh, gitu. Bapin, benar. Mereka taunya tuh kita happy-happy. Iya, benar. Terus juga kita nggak ada masalah. Orang taunya kita harmonis aja gitu walaupun ya mungkin hari-hari berantem lihat loh. Kameramen sini deh. Lihat deh, nasi gorengnya lihat deh. Pucet banget. Terus. Jangan lihat rupa. Kita Iya, rasanya. jangan lihat rupanya karena Mas Al suka banget sama nasi goreng buatan aku. Ternyata bukan kamu yang Wah, kamu yang- garamnya banyak banget dari tadi garam. ini bukan kamu yang pintar memasak tapi Dia lagi Aladul yang ambil pintar deh. berbohong sepertinya. Mas Al Tuh ini kan belum dikocek semuanya tuh Kak Dewi ngocekin tuh. Bener, akhirnya rata kelihatan kok. iya. Daripada cerewet lu. Nggak, tapi bumbunya dikit Banget, banget Wah. bumbunya. Masa nasinya sebanyak itu bumbunya sedikit? Boleh cobain. Hemat Cobain dikit ya. Enggak, rasanya gimana? Cobain. Cobain ya. Bentar dulu, ini belum belum Sekali lu. Belum diapain, waktunya udah mau habis. Coba. Terus sosis, kok dikasih Tambahin kecap lah. lagi? Udah. Oke, cobain ya. nasi manis. Apa namanya? Sosisnya kemana sosisnya? Sosisnya sendiri aja nih digadoin nah. Kok sosisnya sendiri? Kak Seka. Enak. Enak kan? Enak ya. Walaupun gak meyakinkan ya. Gue gak bohong, enak. Enak kan? Enak. Enak loh, enak. Enak kan? Enak. Untung kamu nggak tambahin kecap lagi, nanti dikira nasi kecap ini. Sumpah, nggak bohong enak. Iya enak kok. Kan enak. Gila, gue gak nyangka ternyata enak. Wah, pantas aja Aladul bilang suka nasi goreng kamu. Iya hebat nih Pantes. Rara. Cocok ya. Rara hebat, Oke, Rara baik kita kembali sama lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Geget. Enak. Mulai pantas aku bahagia. Aku layak pantas aku berarti. Dari Bangka Belitung. Dari Bangka Suci. Belitung, Suci. Ini dia sepatunya, dia pakai. Harganya 121.000. Iya, Nabung. iya. Berapa lama nabung sepatu 121.000 ini? Dapat THR Dapat THR dari siapa saya? dari paman, dari bibi, sama dari abang, Dikasih THR berapanya emang berarti? sama tante online juga. Berapa? Tante online? Iya. Siapa tante online? Ini. Ya kenal di online. Iya. Oh, dikasihnya berapa kalau dikasih? Biasanya ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 200, terus abang ngasih 300, terus bibi paman ngasih 50 pas lebaran. Ya berarti ini udah lebih dong uangnya masih. Iya, aku beli baju juga buat ke Jakarta. Oh, tapi Jadi- maksudnya memang utamanya memang mimpi kamu pengen punya sepatu baru. Iya, Baru kekumpul, akhirnya uangnya kekumpul dibeliin sepatu ini. iya. Tadi tuh kita lihat dibilang bahwa kamu itu terakhir beli sepatu harganya 38.000. Iya. Itu kapan terakhir beli sepatu dengan harga Itu 38.000? tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Iya. Waktu jalan-jalan ke pantai sama kakak copot sepatunya. Sepatunya copot. Iya. Yang menjadi viral di media sosial ini Sobat Ambiar karena kita lihat kebahagiaannya seorang Suci dengan sepatu 121.000, kebahagiaan yang begitu sederhana sekali, seakan menampar begitu banyak orang, sementara orang pengennya ini, pengennya itu, tapi kamu 121.000 itu bikin kamu bahagia sepatunya. Iya.
Soalnya aku sering minjem punya kakak aku. Selama ini pinjamnya sama kakak. Iya. Soalnya kamu pengen beli sepatu sendiri. Iya, Hanya pengen kamu beli nabung. Kamu satu size emangnya, satu ukuran sama kakak? Aku ukuran 40. Kalau Kakak? Kakak 40 juga. Oh, iya, jadi sama begitu Iya. ya. Oke. Emang kamu berapa bersaudara? Aku ada 7, tapi 3 udah nggak ada lagi. Berarti sisa 4. Iya. 4 ada, kamu berarti nomor. Aku terakhir. Kakak kamu kalau kamu pinjam sepatunya suka marah-marah gitu. Enggak. Dia baik banget. Suka kasih aku kalung. Ini kalung aku dikasih. Apa itu kalung apa? Kalung ini titanium. Oh, kalung Tapi aku seneng pemasukan. banget karena aku nggak punya kalung. Suci, ini kan jadi viral ya. Iya. Banyak banget netizen yang memberikan perhatian sama postingan kamu, termasuk beberapa public figure. Kita mau baca komentar. Iya, banyak. Kita lihat dulu ya. Iya. Dari Sarwenda, adik cantik, bagus banget sepatu barunya. Aku mau kirim juga dong sepatu buat tambah koleksi kamu. Next. Semoga semakin sukses ke depannya ya. Amin. Amin. Next. So happy for you, Kak. Next. Ikut senang. Next. Ada Mas Ode juga produser kita. Beda. Ya? Oh, itu penyanyi. Berarti Maafkan kita nggak itu udah tahu. banyak yang dikirim-kirim nih kamu. Iya, banyak banget di rumah. Sampai aku ke Jakarta buat berobat, masih datang sampai sekarang paketnya. Oh, paketnya banyak orang yang kirimin paket. Iya. Masya Allah banyak dapat rezeki ya, sayang. Udah dibukain berarti. Ada brand-brand sepatu yang kamu Dapat suka? apa aja? Coba kita lihat ya unboxingnya boleh ya. Oh, unboxing. Iya, Kiriman boleh barang yang dong. kamu dapat ya. Banyak, Kita mau lihat ya. banyak. Kiriman barang yang dikirim oleh Suci setelah viral. Banyak banget yang kasih hadiah. Iya. Terharu sayang. Itu belum seberapa, masih banyak yang belum dibuka. Masih banyak yang belum dibuka. Iya. Masya Allah tuh dapat hadiah dari arah sana, sini, sana. Gimana? Apa yang kamu lakukan selama ini sehingga banyak doa loh buat kamu, sehingga banyak hadiah buat kamu? Nggak tahu, tapi berapa bulan terakhir emang kayak berat banget hidup aku. Sampai saking beratnya mungkin aku sampai lumpahin ini kuah bakso ke tangan. Oke, Ini masih ada bekasnya. berat kenapa? Apa yang kamu Apa lewatin? yang kamu lewati, sayang? Banyak banget. Misalnya apa? Masalah keluarga, masalah kesehatan. Aku sakit jantung. Oh, sakit jantung. Iya, Dari kapan diagnosa sakit jantung kamu? dari umur 12 tahun. Umur Udah 12. 5 tahun lalu. Tapi nggak pasang ring kan, sayang? Ini baru ke Jakarta emang mau pasang itu. Oh, mau pasang. Iya. Oke. Jadi memang kita mendapatkan kabar kalau Suci ini didiagnosa ada kelainan pada jantungnya Iya. dan memang harus dipasang ring, harus diperiksa ya. Iya, periksa lebih lanjut. Bisa lebih baik lagi kesehatan Amin, terutama amin. untuk jantungnya. Iya. Itu yang kita doakan. Amin. Sobat Ampiar, tapi selain masalah kesehatan yang kita lihat juga bagaimana Suci ini bisa bersyukur bahwa kebahagiaan sekecil apapun ia syukuri. Itu yang membuat kita tuh melihat sosok Suci ini adik yang begitu luar biasa sekali. Termasuk mensyukuri apa yang dia miliki dari hasil kebun ya. Apa yang dia makan itu merupakan hasil kebun yang didapatkan saat tidak ada lauk. Iya. Coba kita mau lihat dulu ya. Iya. Ada makanan khusus buat Suci. Oke. Suci udah ada makanan ini langsung Kurang deket tiba-tiba kali ya, Suci. mejanya kurang deket Iya, ya. sini, sayang. Ya. Awas kakak. Karena ini merupakan wishlistnya, ada keinginan Suci. Iya. Ayo sayang. Selalu pengen makan ini apa? Minuman dan makanan ini yang selalu ingin Minuman kamu dan makanan ini. coba ya. Brand ini yang pengen dimakan sama Suci. Boleh dicoba, Sayang, coba Ayo dimakan sayang, Suci makan. Hore. Terima Oke, boleh kasih. Wow, ini kita di Jakarta sering menemukan brand ini ya dan sudah biasa buat kita barangkali. Tapi tadi kita lihat Suci ketika makanan dan minuman ini datang dia meneteskan air mata. Oke, Suci mau dicoba? Ayo, Mam sayang, Mam. Ayo cobain. Coba minumannya dulu, minumannya dulu. Kalau nggak ada nasinya. Oh, harusnya nasi goreng Rara tadi ya. Enak hangat-hangat. Ya, coba sayang. Ayo minum dulu. Coba dicobain. Minuman yang dia impikan. Terima kasih. Kan nggak ada ini di mana? Di mana daerahnya? Bangka dia? Belitung. Di Bangka, ini adanya di Jakarta. Boy, udah tahu rasanya udah. Apa Rasanya gimana rasanya? Rasanya
Enak. Masya Allah. Yang ini belum dicicipin. Nanti dicicipin ya. Manis, rasanya manis. Iya. Manis Ayamnya kita cobain melihat dong, ayam. teman kamu. Terima kasih banyak ya Bu Suci yang kamu di usia belia begini tapi mengajarkan kita begitu banyak hal termasuk salah satunya adalah mensyukuri hal sekecil apapun. Terima kasih Suci. Sama-sama, terima kasih juga. Kita akan balik satu. Banyak. Ayam, makan dong. Pagi-pagi Ambiar Geger. Terima kasih Terima banyak. kasih bintang tamu hari ini Resa sayang beserta istri. Terima kasih buat semuanya ya. Bahagia honeymoon ya. Baik, dan terakhir di Bagi-Bagi Ambiar, ini dia Lady Rara dan juga Niken Salindri. Dan